Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini, saya akan bahas soal tes formatif untuk statistika ekonomi untuk modul ke-7 terkait dengan teori probabilitas, ya. Nah, jadi di ekonomi, apalagi lumayan, terutama untuk statistik, sebenarnya untuk masalah probabilitas itu pasti bakal ada kejadiannya, ya. Karena apa? Karena ketika kita bahas probabilitas itu juga biasanya kita hubungkan dengan statistika. Jadi kayak misalnya nih, kira-kira berapa mungkin sih posibilitas yang untuk begini 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 untuk apa namanya? Untuk meramalkan atau melanjutkan lagi kira-kira gimana? Nah, terus untuk probabilitas sendiri atau peluang itu sebenarnya juga ada lagi teknik lebih dalamnya lagi. Ada peluang yang biasa, ada yang peluang binomia, peluang dengan distribusi tertentu, ya. Jadi sebenarnya jadi kalau sebenarnya jatuhnya peluang ini jatuhnya adalah kira-kira nih, misal nih, kalau misalnya ternyata si A lagi sama si B tendangan penalti gitu ya. Tendangan penalti ada 5 kali tendangan. Ternyata emang secara latihan misalnya nih, si A ini masuk 4 kali dalam satu kali, dalam 5 kali misalnya. Terus habis itu yang B cuma 2 kali doang, 3 kalinya gagal. 3 kali gagal, ini 1 kali gagal. Nah, dari sini kalau misalnya kita menarik kesimpulan gitu ya dari statistik, dari secara statistik misalnya, oh berarti kalau secara begini nih dengan statistik seperti ini, data seperti ini kan data ya. Karena kalau misalnya kita bicara tentang terkait dengan sepak bola itu kan terkait dengan data. Nah, dengan data tersebut kita ambil kesimpulan dengan menggunakan probabilitas tertentu gitu. Jadi dengan misalnya nih, ternyata dalam A ini emang secara umum nih dari 5 kali misalnya 4 kali masuk 1 kali gagal. Yang B 2 kali masuk 3 kali gagal. Nah, otomatis kalau misalnya ditanya kira-kira kesimpulan apa sih yang dapat diambil, siapa yang menang ya A. Kenapa? Karena berdasarkan data ini, probabilitas untuk si A menang itu jauh lebih besar daripada probabilitas menang dari si B. Karena apa? Karena jumlah masuknya lebih banyak yang A, ya. Oke, jadi itu terkait dengan probabilitas, karena probabilitas itu nggak jauh dari data, informasi yang udah ada didapatkan itu juga bisa, ya. Jadi apa namanya, probabilitas itu atau peluang itu nggak serta merta, kalau mungkin masih ingat waktu zaman SD, SMP, SMA gitu belajar, misalnya nih saya punya begini 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 begini, begini. Kira-kira nih kalau saya ambil begini peluangnya berapa? Nah, nggak gitu. Nah, melainkan kayak tadi juga bisa, ya. Oke, so langsung kita mulai dari tes formatif nomor satu. Pada audisi sebuah kontes bernyanyi dari 300 peserta. Oke, kita punya informasi 300 peserta dengan informasi bahwa ternyata 40 orang dinyatakan lolos. 40 orang, ini 40 lolos, dan berarti sisanya adalah 260-nya tidak lolos. Ya, otomatis karena ketika kita menjumlahkan pasti harus 300 orang, ya. Karena nggak mungkin dong lolos tidak lolos terus nggak ada keterangan. Nah, berapakah probabilitas untuk lolos? Nah, ya udah, sebenarnya gampang untuk menentukan probabilitas. Sebenarnya untuk peluang atau probabilitas suatu event atau suatu kejadian atau suatu apa, nah, itu gampangnya adalah banyaknya kejadian, atau banyaknya si dia dari total yang ada. Bahasa kasarnya gini. Bahasa kasarnya masih ingat terkait dengan yang kayak perbandingan, gitu. Nah, itu modelnya kayak gitu. Kira-kira nih kalau misalnya 300 peserta 40-nya lolos, berarti berapa sih perbandingannya? Dari yang totalnya. Ya udah, berarti ini kita bisa bilang berarti peluang untuk yang lolos adalah 40 per 300. Sama dengan 4/30, atau ini sama-sama kita langsung bagi 20 ya. Ini kan 4/30. Sama-sama bagi 2 sehingga jadinya adalah 2/15. Terus kemudian untuk peluang yang tidak lolos. Nah, berarti
260 per 300. Kita coret nih. Nah, sama-sama kita perkecil, sama-sama bagi 2. Nah, jadinya 13 per 15. Nah, tapi di sini yang mau saya tambahkan lagi adalah mereka ini sebenarnya punya hubungan. Yang dimana adalah peluang berhasil tambah dengan peluang gagal itu pasti akan sama dengan 1. Pasti. Ya, karena total peluang suatu kejadian baik yang mungkin ataupun tidak mungkin itu pasti 1 hasilnya. Yang berhasil sama yang tidak berhasil itu pasti sama dengan 1. Nah, kita buktikan coba, bener nggak sih? 2 per 15 tambah 13 per 15 sama dengan 1. 15 per 15 sama dengan 1. Oh, ternyata terbukti benar. Ya. Jadi emang secara teoritis bahwa secara logika pun kalau misalnya nih misal nih, ini logik aja sebenarnya. Kalau misalnya 4 sebenarnya ini sebenarnya teori ini didapat dari perhitungan ini dulu sebenarnya. Karena kalau misalnya kita ngitung peluang lolos dan tidak lolos, berarti 2 per 15 tambah 13 per 15 itu sama dengan 1. Ya, itu nggak jauh beda kayak misalnya kalau kita nebak sebuah koin, kira-kira nih peluang nebak angka berapa? Pasti setengah. Peluang nebak itunya lagi yang gambar Garudanya adalah setengah. Berapa kalau ditotalkan setengah tambah setengah? Jawabannya 1. Seperti itu ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya B. Dan lanjut ke nomor 2. Berapakah probabilitas terpilihnya hari Senin dari hari Senin sampai Jumat? Oke, di sini kita punya informasi bahwa dari Senin sampai Jumat ini totalnya 5 hari. Nah, dari 5 hari, kalau misalnya kita milih milih hari Senin, ya misalnya nih ada bola gitu ya, ada tulisannya Senin, Selasa sampai Jumat. Berarti ada 5 bola lah kalau ibarat kata. Nah, kira-kira nih kalau misalnya kan saya mau ambil terus habis itu kira-kira nanti saya dapatnya hari Senin. Nah, jadi ibarat kata tuh kayak lotre nentuin jadwal piket mungkin gitu ya. Berarti nanti peluang saya dapat hari Senin ini gimana sih? Ya udah, gampang. Peluang terpilihnya hari Senin karena hari Senin itu cuma ada 1, ya kan? Dari 5 hari yang telah disebutkan, ya berarti peluangnya adalah 1 per 5. Seperti itu aja sebenarnya ya. Karena kan dari 5 hari ini kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Seninnya cuma ada 1 dari total 5. Maka peluangnya adalah masing-masing kalau ibarat kata nih, ini kalau dibagi sama rata misalnya nih. Bahasa kasarnya gini. Kalau misalnya saya punya ini pasti kalau misalnya disuruh milih di antara ini pasti 100%. Ya kan? Yang nggak mungkin itu adalah misalnya nih hari Senin sampai Jumat, kalau misalnya disuruh milih hari Kamis pasti terjadi nggak? Pasti, karena ada di antara pilihannya. Tapi kalau misalnya kita tanya, kira-kira mungkin nggak sih kita punya Senin sampai Jumat, ditanya misalnya peluang terpilihnya hari Sabtu, pasti 0%. Ya kan, karena nggak bakal mungkin terjadi. Karena kita punya list cuma Senin sampai Jumat. Nah, jadi teori probabilitas itu menyatakan secara teoritis itu dibagi sama rata. Jadi kalau misalnya nih 100%, otomatis ini 20%, 20%, 20%. Nah, karena ada 5 kan, 20%, 20%. Nah, ini kan kalau ditotalin kan jadinya berapa? 100 kan. Nah, atau ini 0,2, 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, 4, dan 5. Oke, jadi di nomor 3, 4, dan 5 sebenarnya ini nggak usah ribet-ribet banget. Kalau kalian baca di bukunya mungkin pakai teori atau kaidah-kaidah apa, mungkin itu bahasa-bahasa lain yang sebenarnya itu sebenarnya udah
bahas di SMP sama SMA setahu saya ya. Itu kalau misalnya memang materi probabilitas atau peluang ini masih ada ya. Oke, so nomor 3, bila probabilitas terjadinya hujan adalah 0,4, maka probabilitas tidak terjadinya hujan. Oke. Ini balik lagi, ingat dasarnya adalah peluang berhasil ditambah dengan peluang gagal adalah sama dengan 1. Berarti 0,4 ditambah dengan berapa hasilnya sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah ya 1 kurang 0,4 kan. Atau misalnya kita tulis saja, mungkin ini saya mau bikin X sama dengan 1, berarti X sama dengan 1 kurang 0,4, maka nilai kita yang kita peroleh adalah X-nya sama dengan 0,6. Jadi peluang tidak terjadinya hujan adalah 0,6 atau 60%. And then kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Berapa probabilitasnya terpilihnya hari Senin atau Kamis? Ingat, dari bahasa ini harus kita perhatikan Senin atau Kamis, tapi kita juga punya informasi bahwa kita punya 1 minggu. That means berarti dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus Sabtu sama Minggu ya. Sabtu sama Minggu. Ada 7 hari. Nah, yang ditanya adalah kalau misalnya kita milih atau kita misalnya nih mungkin kerjanya full misalnya 7 hari seperti ini. Mungkin mungkin jadwal piket atau apa. Ternyata yang kita mungkin antara Senin atau Kamis nih kira-kira. Gimana ya? Nah, jadi gini, kalau kalian pakai rumus yang ada di bukunya gitu ya, kalian harus analisis dulu ya. Analisis ini untuk kalimat ataunya kira-kira bagaimana? Apakah kalimat ataunya ini itu yang namanya apa namanya saling lepas atau mungkin ada hubungan gitu. Karena kalau misalnya soalnya ada untuk yang ini untuk kejadiannya kayak gini, kalau kalimatnya atau ya dalam peluang itu kalau misalnya kita pakai kalimat atau seperti ini, itu nanti dihubungkan dengan yang namanya kaidah penjumlahan kalau di bukunya ya bilang. Nah, kaidah penjumlahan. Yang dimana kaidah penjumlahan ini ada dua kondisi. Yang saling lepas, atau mungkin saya kerja di mana ya? Atau saya kerja di sini aja deh nggak apa-apa. Nah, ada kaidah penjumlahan ya, kaidah penjumlahan yang dimana ada dua kondisi. Kalau berdasarkan di bukunya ya, kita pakai teori yang di bukunya, yaitu adalah kejadian saling lepas. Ini kejadiannya ya, ada saling lepas sama tidak saling lepas. Tidak saling lepas. Nah, disinilah butuh yang namanya informasi atau standar yang dimana masih ingat terkait dengan diagram Venn atau himpunan. Nah, kalau yang saling lepas itu kondisinya adalah begini. Set. Dan ini kalau namanya atau ini berarti digabung ya. Jadi kalimatnya katanya gabungan. Jadi kalau misalnya pakai simbolnya tuh simbol yang gabungan begini. Set. Nah, ya. Saling lepas, maka kalau saling lepas tuh yang ini nih, ya. Ini adalah yang A, ya ini A saling lepas. Yang B tidak saling lepas tuh gambarnya begini. Berarti ada hubungan dia. Biasanya berarti ada irisannya. Nah, ada irisannya. Seperti ini sama seperti ini. Ya udah, misalkan kita punya maka gini. Kalau misalnya ini kita punya A sama B, himpunan A sama B. Nah, gitu ya. Maka untuk menentukannya sebenarnya sama kayak kalau kalian ngerjain yang namanya himpunan. Kalau namanya ini kan gabung nih. Kalau saling lepas begini, kalau digabung gimana? Tinggal tambahin aja, ya kan? Karena kalau misalnya ini kita bilang kan ini kan berarti tinggal NA gabung B. Atau mungkin saya tulis di sini aja, saya pindahin dulu ya. Nah,
Kalau misalnya saya punya ini, saya tanya NA gabung B, kira-kira gimana? Ya gampang, NA tambah NB. Tapi kalau untuk yang kondisi yang kedua, untuk yang tidak saling lepas yang ada hubungannya, maka NA gabung B ini kita dapat hitung dengan formula seperti ini. NA tambah NB dikurang dengan NA irisan B. Yang sebenarnya kalau misalnya kita bikin tuh ya nggak semua sih ya. Emang kadang ada beberapa yang emang kita harus pakai rumus, ada juga yang enggak. Nah, sekarang kalau misalnya nih, ya kan, kita bahas peluang. Peluang ini kan dikaitkan dengan semesta atau keseluruhan ruang sampel. Kalau misalnya ini saya bagi sama-sama, saya bagi NS. Nah, misalnya semuanya nih ya, dari yang kiri sama kanan ini saya bagi dengan ruang sampel. Nah, atau di sini aja deh. Saya bagi dengan ruang sampel. Akan jadi apa? Ya, N dibagi dengan N ini berarti alias jadi kata peluang. Jadi peluang A gabung B itu sama dengan peluang A tambah dengan peluang B. Karena basicnya sama. Ini juga sama, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangkan dengan peluang A diirisan dengan B. Jadi kalau misalnya untuk pengerjaan yang saling lepas sama tidak saling lepas, kalian harus hati-hati ya. Kalau emang mau berumus. Tapi kalau misalnya bisa dilogikakan ya kalian bisa aja nih sebenarnya. Kayak misalnya nih, ternyata ini 10, ini 12, di sininya 5. Makanya basic yang untuk statistik ini juga ada hubungannya dengan yang namanya pelajaran himpunan. Ini kan 7, ini terus ini 5. Jadi ini cuma 17 doang kan. Nah, 17 per totalnya berapa? Gitu. Ya sudah, ternyata kalau pas kita lihat nih untuk soal nomor 4 by analisis, ternyata emang nggak ada hubungan sama sekali nih Senin atau Kamisnya di dalam Senin sampai Minggu. Toh juga gitu ya, toh juga Senin sama Kamisnya ini adalah kejadian yang saling lepas ya. Jadi ini nggak ada, ketika saya milih Senin atau Kamis ini nih nggak ada yang namanya Senin sama Kamis itu sekali yang beririsan lah ibarat kata. Nah, gitu. Ya udah, berarti peluang Senin atau Kamis berarti sama dengan 2/7. Karena apa? Senin sama Kamisnya ada dua macam. Senin sama Kamis itu 2. Karena gini, ini versi logik ya. Kalau versi logik kita punya ada 7 dan masing-masing ada 1 dan di sini diminta Senin atau Kamis. Berarti Senin aja boleh, Kamis aja boleh. Ya. Jadi totalnya berapa? Ada 2. Beda dengan kalimat Senin dan Kamis. Hati-hati. Kalau misalnya Senin dan Kamis, ya kalau Senin dan Kamis itu nggak bisa kita bilang 2. Karena apa? Senin dan Kamis itu berarti wajib Senin dan Kamis sekaligus. Kalau Senin atau Kamis ya berarti Senin aja boleh, Kamis aja boleh. Makanya kalau misalnya ini kita mau hitung nomor 4 pakai yang kaidah yang ini, berarti kan karena kita pakai yang saling lepas ya. Berarti peluang Senin atau Kamis itu sama aja kayak kalau kita ngitung peluang Senin ditambah dengan peluang Kamis. Sama dengan 1/7 ditambah dengan 1/7, maka hasilnya adalah 2/7. Jadi terserah kalian mau based on logic atau based on rumus, dipersilakan. Kemudian lanjut untuk nomor 5. Ya, kalau misalnya untuk yang kayak gini mungkin kalian bisa baca di di modulnya atau bahan ajarnya bahwa untuk di halaman 7.10 ya. Di 7.10 nih ada bahas kartu 5 atau kartu wajik. Nah, kalau 5 atau kartu wajik itu 5 atau kartu wajik, that means berarti 5 atau kartu wajik ini kan muncul bahkan lebih dari satu kali kan. Nah, itu kalian harus bikin dulu nih kira-kira berapa ya. Jadi kalian harus ngitung karena itu 5 atau wajik ini kan
Wajik itu ada di 5 sama wajik itu ada di sekerombolan yang ada di dalamnya. Dan itu bisa beririsan. Kenapa? Karena 5 wajik itu ada gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin ini saya bahas dikit tipis aja ya. Terkait dengan yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya kalau nah, 5 atau kartu nomor 5 atau kartu wajik. Nah, ada nggak sih kejadian 5 sama wajik itu barengan? Nggak ada. Ada dong ya kan. Berapa? Cuman satu. Nah, gitu loh. Makanya di sini ketika pas kita hitung, kan kartu remi itu kan ada 52 ya satu setnya ya. Satu setnya terdiri dari 4 tanda, ada hati, ada keriting, ada wajik, ada sekop. Ya atau cengkeh ini berarti ini waru hitam ya. Ada hati, ada wajik, ada cengkeh atau waru hitam, ada sekop. Sekop itu keriting ya, berarti ini cengkeh keritingnya. Nah, habis itu ternyata karena berhubung 5 sama wajik ini emang ada di set kartunya, ada berapa? Ada satu. Maka ini termasuk kejadian yang ada hubungannya. Jadi 5 sama wajik ini ada hubungannya nih. Sebanyak berapa? Cuman satu. Makanya dari kasus kayak gini kita bisa pakai yang namanya yang tidak saling lepas dengan rumus yang tadi ya, yang sudah saya tulis, yaitu adalah tinggal ditambahin aja peluang masing-masing dikurangkan dengan peluang yang yang apa namanya, yang irisannya. Nah, karena 5 sama wajik itu cuma ada satu ya kan. Terus abis itu ini peluang 5 kan emang ada 4 kartu ya. Nah, karena ada 4 wajik, ada 4 hati, ada 4 sekop, ada 4 keriting. Terus wajiknya ada 13 ya, karena emang satu tanda itu ada 13 kartu. Makanya di sini langsung ditulis aja 4/52 tambah 13/52 dikurang dengan 1/52. Begitu juga untuk yang contoh 7.12 ini. Nah, mengemudi ada 20 peserta dan 13 laki-laki, 7 perempuan. Dari tes tersebut 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dinyatakan lulus. Berapa kemungkinan terambil laki-laki atau tidak lulus? Nah, ada nggak sih laki-laki yang nggak lulus? Ada, gitu kan? Makanya karena laki-laki dan tidak lulus ini pasti ada, maka ini tidak saling lepas. Gitu loh. Kalau kalian mau pakai rumus, kalian harus analisis soalnya secara hati-hati. Karena kalau kata atau ada yang saling lepas, atau alias nggak ada hubungan sama sekali kejadiannya. Tapi kalau ada yang tidak saling lepas alias kejadian yang lagi dibahas ini ada nggak sih kejadian yang barengan atau hubungannya? Kalau ada pakai yang ada minusnya. Kalau emang nggak ada hubungannya alias saling lepas, langsung aja tambahin aja, nggak perlu dikurang lagi. Ya udah 20 peserta, 13 laki-laki, 7 perempuan, yang lulus 12. Yang lulus yang lulus 8 sih ini harusnya ya. Ini 8 ya, sorry, ini 8 nih. Ini tipe 8 laki-laki, 5 laki-laki, 3 perempuan dan 2, berarti sisanya 12 orang nggak lulus. Yaitu dengan rincian dari 13 laki-laki, kalau 5 lakinya lulus, berarti 8 laki-lakinya nggak lulus, dan dari 7 perempuan 3 orang yang lulus, berarti 4-nya nggak lulus. Ya udah, karena kita maunya laki-laki atau tidak lulus, berarti kita cari peluang laki-laki, peluang tidak lulus, sama peluang laki-laki dan lulus dan tidak lulus gitu. Ternyata ada 8/20. Ya udah, langsung dihitung 17/20 ya. I think itu harusnya kalian kalau mau latihan lagi balik lagi ke materi SMP atau SMA ya, karena itu basicnya ada di situ juga. Dan kita lanjut ke soal nomor 5. Dan untuk soal nomor 5 ini terkait dengan probabilitas terpilihnya hari Senin dan Kamis dalam satu minggu. Nah, kalau kata Dan sebenarnya bisa katakan sebenarnya ini kayak kalau kita bikin secara logik bisa sebenarnya kalau masih simpel kayak gini. Karena kalau misalnya Senin dan Kamis berarti intinya saya milih 2 hari gitu ya. Dan harus terjadi Senin dan Kamis. Kalau nggak Senin sama Kamis nggak boleh. Gitu.
Nah, sekarang Senin dan Kamis, kira-kira kalau kita bikin pasangan, ada berapa sih pasangannya? Ada satu. Dari total berapa? Dari total 7 pangkat 2. Jadi sebenarnya bisa kalau kita mau pakai skenario yang itu. Senin dan Kamis. Berarti Senin dan Kamis tuh yang irisan ya. Senin dan Kamis. Berarti langsung aja Senin dan Kamis ini cuma ada satu. Dari total kejadiannya atau ruang sampelnya adalah 7 pangkat dengan 2. Jadi karena 7 kalau dibikin nih, bikin apa namanya, bikin diagram pohon, kan hari Senin pasti cabangnya 7 nih, ya kan? Senin kan cabangnya ada 7 cabang. Senin ke Senin, tapi nggak mungkin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Senin, Rabu, Senin bla 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 bla. Oh, ternyata memang nggak bisa. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya Senin ketemu Senin lagi kan harusnya 7. 7 kali 7 49 kan. Padahal enggak. Sebenarnya Senin dan Kamis di sini emang nggak bahas seperti itu. Makanya kalian harus hati-hati baca analisis soalnya, jangan sampai salah analisis soal. Karena dengan salah analisis soal seperti tadi, ya menyebabkan jawabannya pasti salah. Jadi ini karena berhubung katanya dan, beda. Kalau atau itu ditambah, kalau dan itu dikali. Jadi ini peluang Senin dikalikan dengan peluang Kamis. Senin dalam satu minggu nih, Senin dalam satu minggu 1/7, karena dari satu hari, dari total 7 hari. Kamis cuma ada satu hari dari totalnya 7 hari, sehingga jawabannya adalah 1/49. Maka jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Nah, kenapa untuk nomor 5 ini tadi nggak kita bikin kayak diagram pohon? Karena emang ini ya kita bahas ya udah Senin dan Kamis aja barengan gitu. Ini Senin atau Kamis. Kita di sini nggak bahas terkait dengan yang namanya, oh kalau misalnya nih saya mau milih kayak misalnya nanti akan kejadian apa namanya, saya bikin kayak misalnya saya punya 2 koin gitu. Nah kalau namanya 2 koin kan berarti akan ada cabangnya tuh. Nah kalau ini kan kita nggak bahas milih 2 hari atau gimana gitu ya. Oke, jadi makanya kalau misalnya untuk soal-soal yang emang bisa dilogikan, logik aja nggak apa-apa. Cuman kalau emang ragu, kalian bisa pakai formula yang ada di sini untuk yang kejadian atau ya kalimatnya atau. Terus abis itu untuk yang kalau kalimatnya dan berarti pakai kaidah perkalian ya, pakai kaidah perkalian. Dan terus untuk kaidah perkalian di bukunya kan juga ada 2 model tuh, ada yang saling lepas, ada yang enggak. Nah, sebenarnya saran saya sih kalau untuk yang namanya intinya gini. Kalau misalnya untuk perkalian, nggak usah ribet-ribet mikirin yang kayak gitu. Intinya kalau misalnya perkalian nih diwakili dengan kata dan emang harus dikali. Karena untuk yang proses yang begini nih biasanya nanti ada beberapa kemungkinan soalnya. Kayak misalnya nih saya punya pertama ada 7 bola misalnya. 7 bola ada 5 merah, 2 putih. Di pengambilan pertama, jadi saya ngambil 2 kali nih atau 2 bola. Tapi dengan pengembalian misalnya. Kalau dengan pengembalian berarti pas saya ambil misalnya merah masih 5/7. Dan kalau saya ambil putih itu masih 2/7. Tapi kalau misalnya nih ternyata saya nggak kembalikan, alias misalnya saya udah ambil merah terus nggak saya kembaliin, berarti di awal merahnya masih 5/7, tapi di akhirnya yang di putih bukan 2/7 melainkan 2/6. Ya kenapa? Karena kan udah 6 bola doang, kan gitu kasusnya ya. Jadi mungkin untuk ini sebenarnya kalian harus review materi ini sih, materi peluang atau probabilitas yang ada di SMP ataupun SMA ya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 3 sampai 4 sampai 5-nya dan kita akan lanjut langsung ke tes formatif yang kedua. Oke, tes formatif kedua. Pada pelemparan 2 koin sekaligus, berapakah probabilitas yang muncul adalah Garuda alias gambar? Ya udah, berarti kalau 2 koin sekaligus, koin pertama pasti kalau nggak angka yang gambar, kan gitu. Terus lanjut lagi. Setelah kalau misalnya saya keluar koin pertama ini munculnya angka, ya, alias mata uang, maka
akan ada dua kemungkinan lagi. Habis angka ya dia ketemu angka, atau kalau enggak pas dia muncul angka lanjut lagi ketemu gambar. Nah, begini nih, ini namanya diagram pohon ya. Dan ini untuk yang di bagian koin keduanya. Kalau koin ketiganya lanjut lagi, cabang lagi. Nah, ternyata ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan. Dua angka alias angka-angka, angka gambar, angka gambar, terus kemudian gambar angka, atau dua gambar. Nah, yang di sini yang diminta adalah berapa probabilitas yang muncul. Nah, ini Garuda apa minimal Garuda atau dua Garuda. Jadi hati-hati ya. Untuk soal nomor satu ini banyak jebakan. Kalau misalnya peluang yang diminta adalah dua Garuda alias dua gambar, maka cuma 1/4. Tapi kalau misalnya ditanya peluang minimal minimal satu Garuda atau satu gambar, berarti jawabannya ada 3/4. Kenapa? Karena untuk nomor 2 nih, saya bulatin aja nomor 2 itu kejadiannya ini boleh, ini boleh, ini boleh. Kalau yang ini ya cuman ini doang. Gitu loh. Ya. Atau bisa jadi kemungkinan yang ketiga adalah peluang muncul satu gambar. Nah, berarti satunya bisa satu gambar satu angka misalnya. Ya berarti 2/4 alias setengah. Yang dimana kejadian ini di nomor 3 itu adalah kejadiannya kalau nggak ya ini ya ini. Nah, makanya mana yang dimaksud gitu loh. Kalau ini jawabannya adalah 0,25, ini 0,75, kalau ini adalah 0,5. Nah, ternyata ada semua. Nah, cuman kalau berdasarkan kunci jawaban ya, kan katanya A nih. Nah, berarti posibilitas adalah berapa probabilitas yang muncul adalah dua-duanya Garuda. Gitu ya. So jawabannya, maka jawabannya untuk nomor 1 adalah yang A. And then kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk keperluan sebuah pesta pernikahan, catering ada 2 pilihan makanan pembuka, 3 pilihan makanan inti, dan 5 pilihan makanan penutup. Bila hanya dipilih satu macam makanan untuk setiap jenisnya, maka ada berapa kemungkinan variasi makanan yang ada. Nah, ini bisa menggunakan kaidah pencacahan harusnya, ya. Kaidah pencacahan itu yang pakai kotak-kotak kalau masih ingat waktu SMA ya kalau belajar. Nah, jadi di sini ada bagi-bagi menjadi 3 kotak. Dengan deskripsi ini adalah makanan pembuka, ini makanan inti atau main course, dan yang terakhir adalah dessert ya bagian ini ya, makanan penutup. Makanya ini saya bedain aja. Makanan pembukanya ada 2, intinya ada 3, ini ada 5. Maka untuk mencari berapa banyak caranya ya gampang, tinggal 2 kali 3 kali 5, yang jawabannya adalah 30 cara. Maka jawabannya nomor 2 adalah yang D. Tapi bisa nggak sih pakai kayak gini? Sebenarnya dasar daripada ini itu kayak gini juga. Maksudnya dasarnya ini itu dari sini sebenarnya. Coba ya kita bikin misalnya ini makanan pembuka atau si hijaunya dulu nih misalnya. Ada apa? Ada A sama B misalnya. Terus kemudian ternyata makanan intinya ada 3. Berarti setiap yang namanya di sini makanan inti berarti akan punya cabang 3. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Dengan makanan inti adalah misalnya nih, saya mau bikin ini adalah C, D, E. Ini juga C, D, E. Kan gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan lagi. Oh, kalau saya makanan pembukanya saya ambil yang A, terus makanan intinya saya ambil yang C, kemudian makanan penutupnya ada 5 pilihan lagi. Maka dari masing-masing ini akan mempunyai 5 cabang lagi. Gitu, ya. Dan ini pun juga sama, 5. Ini juga ada 5. Ini pun juga ada 5. Ada 5 pilihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekarang gini aja logikanya. Kalau misalnya dari sini nih, 1 aja udah punya 3, terus dari masing-masing 3 ini punya 5, ya kan? Berarti dari sini aja udah 5. Terus dari sini ke sini 5.
5 cara ya. 5 cara, 5 cara, ini juga 5 cara. Berarti dan di sini kan nggak ada ketentuan ya kalau misalnya untuk B ini nggak boleh apa-apa. Jadi sebenarnya sama rata untuk yang A juga. Jadi B sama A ini adalah untuk cara milihnya itu sama banyak. Ya, sama rata caranya. Jadi kalau misalnya A-nya ada udah 15 cara totalnya, berarti untuk yang B ini juga 15 cara. Dan kalau kita totalin ada berapa cara? Ada 30 cara untuk memilih makanan. Sehingga jawabannya sama dengan kaidah pencacahan di sini, ya. So nomor 2 jawabannya adalah D. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, 4, dan 5 dan sekaligus mengakhiri untuk tes formatif keduanya. Dan untuk nomor 3, berapa banyak cara untuk mengatur 10 kursi? Nah, 10 kursinya ini kita nggak bahas dia bentuknya melingkar. Karena kalau bentuknya melingkar of course perlakuannya berbeda. Nah, ini juga sama nih. Kalau kalian mau bikin diagram diagram pohonnya silakan dari kursi 1 nih. Nah, ada 10 kursi, 1 2 3 4 5. Nah, ini 1 sampai 10 nih, kursi yang pertama. Terus habis itu ini lanjut lagi nih, ya kan? Ada 10 kursi lagi. Nah, makanya untuk yang ini biasanya kita pakai yang namanya dari 10 buah kursi. Kan bisa jadi nih misalnya ada kursi A, B sampai J. Nah, dari A ini kalau saya punya kursi dari A sampai J. Ketika saya sudah menaruh A, bisa jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J atau A, B, C, D, E, F, G, H misalnya atau ini intinya belakangnya itu bisa J, bisa ini mungkin tukeran posisinya, ya kan? Sehingga kalau misalnya kita bikin ini sebenarnya mungkin mirip kayak kaidah pencacahan, ya kan? Berarti di sini ada 10 kursi. Ada 10 kursi yang mau kita atur di 10 tempat duduk. Nah, makanya di sini ada 10 kotak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Ini kursi pertama, kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 4, kursi 5, kursi 6, kursi 7, kursi 8, kursi ke-9, kursi ke-10. Dengan kode 10 kursi ini kita kasih nama ada kursi A sampai kursi J ya, harusnya 10. Kursi J. Ya udah, di pertama ada 10 kan. Nah, ada 10 nih. 10 berarti di sini 9 karena nggak bakal mungkin kursi 1 ketemu kursi 1 lagi. 8 7 6 5 4 3 2 1. Nah, jadi berapa banyak nih caranya? Ya gampang, tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang jawabannya adalah 3.628.000. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah D. Nah, tapi di sini ada dua kemungkinan sebenarnya. Ya. Kalau misalnya kalian masih ingat di SMA ada belajar kombinasi dan permutasi, ya, dimana yang permutasi itu kalau emang beda ya dianggap beda. Kalau misalnya kombinasi kan kalau emang ada yang sama, di permutasi itu kalau misalnya emang yang sama walaupun susunnya berbeda dianggap berbeda. Tapi kalau untuk kombinasi, kalau misalnya urutannya beda sama, maksudnya urutan terdiri dari dua unsur yang sama itu cuman ditukar doang dan dianggap sama, itu adalah kombinasi, ya. Jadi kayak maksudnya kalau untuk permutasi itu nggak mentingin urutan. Jadi kalau misalnya AB sama BA itu kita punya dua. Tapi kalau misalnya untuk AB sama BA ini kalau untuk kombinasi AB sama BA ini kita anggap satu. Kalau yang di permutasi ini kita anggap dua. Nah, kalau misalnya kita anggap deh mungkin ada beberapa kursi lagi. Nah, kira-kira mungkin nggak sih bakal jadi yang kombinasi? Enggak. Kenapa? Karena ketika kita bahas masalah kursi ini, kita bukan bahas
orang duduk di mana, gitu kan. Apakah yang duduk seperti ini enggak. Tapi kita cuma ngatur doang. So, untuk mengatur kursi dari A sampai J ini karena tidak dibahas urutannya, jadi nggak ada nih urutan harus begini begini begini. Kalau urutan A sama J sama A itu kalau emang mungkin dua nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya untuk A B C misalnya, terus C B A, nah itu kan nggak bahas urutan kan, nggak ada urutan satu siapa, urutan dua siapa, urutan tiga siapa. Maka sebenarnya ini kita bisa pakai permutasi, yang dimana permutasi ini sebenarnya mirip kayak kaidah pencacahan, ya. So nomor 3 itu ini dianggap karena tidak ada urutan, so kita nggak perlu mikir repot kira-kira kalau misalnya dengan misalnya nih dari 9 kursi 10 kursi dengan 8 urutan yang kalau misal dengan 8 kursi yang urutannya persis sama, terus duanya cuman ditukar doang. Misalnya nih A B C D E F G H, yang satu IJ, yang satu JI, itu emang udah dianggap sesuatu yang berbeda, ya. Jadi langsung kita bisa pakai kaidah pencacahan. Nomor 4, 10 orang kandidat akan dipilih dewan direksi terdiri atas direktur utama, direktur keuangan, dan direktur operasional, dan direktur pemasaran. Berapa kemungkinan cara untuk memilih dewan direksi tersebut? Oke, ini ada berapa slot? Ada 1, 2, ada dirut, ada keuangan, direktur operasional, ada 4 ya, ada 4 slot. Ada 4 slot. Di mana di sini ada slotnya si dirut, direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional, sama direktur pemasaran. Dari 10 orang, namanya kalau misalnya ini bahas urutan banget nggak? Enggak, ini cuma bahas jabatan doang, ya kan? Nah, dengan jabatan yang begini, kalau misalnya dengan membahas dengan jabatan ini, karena kalau misalnya kita masukin orang yang berbeda, otomatis susunannya akan berbeda. Jadi nggak kita anggap sama. Ya udah, berarti dari 10 orang, ya kan? Berapa banyak orang yang bisa mengisi posisi dirut atau direktur utama? Ada 10. Bagaimana dengan direktur keuangan? Pasti 9. Karena udah jelas banget bahwa dari 10 orang, satu orangnya ini udah dipakai di DU. Begitu juga untuk yang sisa 9 nih di direktur keuangan. Maka kalau udah dipakai di direktur keuangan 1, maka di direktur operasional cuma ada 8. Di direktur pemasaran cuma ada 7. Dan berarti jawabannya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7. Yang jawabannya adalah 5040. Ya. Oke, so jawabannya adalah yang B. Dan kita masuk ke soal terakhir. Berapakah probabilitas terpilihnya hari Senin dan Kamis dalam 1 minggu? Ini kayaknya nggak sesuai deh. Ini nanya probabilitas tapi ini banyak cara. Coba ya. Tapi kayaknya ini agak aneh deh. Senin dan Kamis dalam 1 minggu. Oh, nggak bisa. Ini udah nomor 5 ini udah salah soal ya. Jadi nomor 5 ini udah karena udah salah soal, so nggak perlu saya jawab. Kenapa? Karena opsi pilihannya sama yang ada di opsi pilihan sama soalnya ini nggak sesuai. Dia nanya di sini ada nanya probabilitas, tapi di sini adalah bilangan bulat yang bukan pecahan. So that means kemungkinan besar ini yang A, B, C, D-nya ini menanyakan terkait dengan banyak cara seperti ini. Kalau emang misalnya ditanya banyak cara terpilihnya Senin dan Kamis dalam 1 minggu, mungkin gini ya, kalau ini nggak bisa 1 minggu, pasti harus 2 minggu minimal. Kenapa? Karena kalau misalnya nih, kalau cuma 1 minggu, ya kan, terus kita mau milih berapa hari, misalnya milih 2 hari. Hari pertama, hari kedua. Dalam 1 minggu ada 7 hari, berarti di hari pertama cuma tersedia 7 hari doang. Dan nggak bakal mungkin di hari kedua itu kita bisa megang 7 hari lagi. Karena kalau misalnya kita udah milih hari Senin, nggak bakal mungkin ketemu Senin lagi. Hasilnya adalah 6. Berarti 7 kali 6 itu sama dengan 42 cara. Nah, makanya kalau pas untuk mengerjakan probabilitas dengan cara seperti ini, ya misalnya nih kita milih 2 hari gitu ya. Terus kira-kira berapa banyak sih
ini sama berapa peluangnya, maka peluang Senin dan Kamis kalau kejadiannya seperti ini, jadinya bukan 1/49 lagi, melainkan 1/42. Seperti itu, ya. Terus untuk si siapa nih? Kalau misalnya kita bahas mungkin 2 minggu misalnya, 7 kali 7 itu juga nggak pas. Atau mungkin berapa? Wah, intinya ini udah apa namanya? Yang pasti ini untuk terkait dengan 2 hari ya. 42 cara, ada 42 hari. Cuman kalau misalnya kita bahas kira-kira berapa banyak sih untuk membuat hari Senin dan Kamis dalam 1 minggu, ya cuman 2 cara doang. Kalau nggak Senin baru Kamis, atau pas kita milih Kamis baru Senin. Seperti itu, ya. Jadi emang udah jelas banget, nggak ada pilihan gandanya, ya kan, udah ngawur banget. Karena di sini nanya probabilitas, di sini malah jawabannya bilangan bulat, ya. Oke, so dengan begitu saya izin pamit. So thanks for watching in this video, ya. Dan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.com lewat scan barcode kris atau scan barcode Saweria. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.